Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Kaifa halukum? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Taib, Ananda kelas 8. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran PKN, yaitu tentang kondisi bangsa Indonesia pada tahun 1908. Silakan dibuka bukunya halaman 76 dan 77. Sebelumnya tadi di grup saya sudah minta kalian untuk stabilo beberapa poin penting yang akan kita bahas di video ini. Jadi kalau ada dari kalian yang belum stabilo, lebih baik stabilo dulu, hentikan dulu videonya, lalu kembali tonton videonya ketika kalian sudah tandai. Seperti itu. Agar apa? Agar memudahkan kalian untuk memahami poin-poin yang akan saya bahas. Karena nggak semua tulisan yang di sini akan saya bahas. Jadi poin-poin pentingnya aja yang dibahas. Lanjut. Pada tahun 1908, otomatis tahun ini adalah jauh sebelum Indonesia merdeka. Gitu ya. Indonesia merdeka pada tahun 1945. Dan otomatis pada tahun 1908 ini adalah masa Indonesia masih dijajah oleh berbagai negara. Ada banyak negara yang menjajah Indonesia. Ada Portugis, Spanyol, Inggris, Jepang, Belanda. Dan sejarah mencatat bahwa negara yang paling lama menjajah Indonesia adalah Belanda, yaitu sekitar 3,5 abad. Itu. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tahun 1602, yaitu tanggal 20 Maret. VOC ini apa? VOC adalah serikat dagang sebenarnya. VOC datang dan dibentuk oleh Belanda adalah untuk serikat dagang, untuk perusahaan dagang agar mudah dipahami. Tetapi pada praktiknya VOC ini ternyata tidak menerapkan dagang yang jual beli biasa Tetapi yang diterapkan adalah monopoli. Monopoli artinya merampas atau menguasai sumber daya yang ada di Indonesia. Seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya rakyat Indonesia mengalami kemiskinan. Rakyat Indonesia mengalami penderitaan karena ya hasil sumber daya alamnya diambil oleh Belanda. Seperti itu. Ya, di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau bahasa Indonesianya adu domba. Namanya adu domba berarti ada informasi yang dimanipulasi, ada informasi yang dibuat-buat. Sebagai informasi tambahan, dulu sebelum Indonesia merdeka, isi dari Indonesia ini namanya masih Nusantara. Isinya adalah banyak kerajaan yang terpencar di berbagai pulau. Ada kerajaan Islam, kerajaan Hindu, kerajaan Buddha. Maka salah satu cara atau strategi yang dipakai oleh VOC ini adalah VOC memanipulasi informasi atau mengadu domba antar kerajaan-kerajaan ini. Akhirnya apa dampaknya? Akhirnya antar kerajaan ini ada yang perang. Seperti itu. Jangankan yang antar kerajaan, ya. Yang masih satu kerajaan pun petingginya ada yang mendukung VOC. Akhirnya apa? Akhirnya antara petinggi dan rakyatnya terjadi bentrok. Akhirnya terjadi pemberontakan dan kerajaannya bisa hancur karena adu domba dari VOC. Seperti itu. Kita lanjut ke halaman 78. Lalu salah satu petinggi Belanda namanya Daendels, ya. Dia berkuasa pada tahun 1808 sampai 1811. Ya, salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Daendels di Indonesia adalah kerja rodi atau kerja paksa. Salah satu bukti kerja paksanya adalah masyarakat Indonesia diminta untuk membangun jalanan atau jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Kalian bayangin, Anyer itu kan adanya di Banten. Panarukan itu adalah salah satu kecamatan di Situbondo, Jawa Timur. Dari Banten ke Jawa Timur, masyarakat Indonesia diminta membuat jalan raya sejauh itu. Dan ini zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang udah banyak teknologi, banyak mobil-mobil konstruksi yang berkualitas, bisa memudahkan pekerjaan manusia. Tapi di zaman dulu itu masih manual. Maka akibatnya apa? Banyak masyarakat Indonesia yang meninggal pada saat kerja rodi atau kerja paksa. Ini salah satu bukti kekejaman Belanda dan penderitaan rakyat Indonesia. Selanjutnya ada juga pemimpin Belanda namanya Van den Bosch. Ya, dia menerapkan kebijakan kultur stelsel atau tanam paksa. Jadi pada zaman dulu, ya,
di Indonesia atau mayoritas masyarakat Indonesia yang ada di Pulau Jawa khususnya dan di berbagai pulau lainnya, itu kebanyakan profesinya adalah petani. Otomatis kalau petani, mereka punya lahan kosong atau mereka punya lahan, punya ladang untuk ditanami tumbuh-tumbuhan. Seperti itu. Nah, kebijakan kultur sel-sel ini adalah pemerintah Belanda mewajibkan seluruh masyarakat yang punya ladang, seluruh masyarakat yang punya lahan untuk mengalokasikan sebagian lahannya untuk ditanami oleh tanaman yang ditetapkan oleh Belanda. Itu. Jadi misalkan Belanda nyuruh masyarakatnya nanam cabai, ya makanya harus ditanam cabai. Kalau disuruh masyarakatnya nanam bawang, maka yang ditanam harus bawang. Gitu. Lalu nanti ketika panen, cabai sama bawangnya ini dikemanain? Ya cabai sama bawangnya dikasih ke Belanda. Itu masyarakat Indonesia nggak dapat apa-apa. Akhirnya terjadinya apa? Terjadinya kemiskinan yang menyerang masyarakat Indonesia. Maka ini bertambah lagi lah penderitaan rakyat Indonesia. Itu. Lanjut. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Nah, contohnya adalah ada Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan, ada Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, ada Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, ada Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Jadi perjuangan kemerdekaan Indonesia ini dipimpin oleh para petinggi-petinggi tersebut dan juga para ulama. Itu jadi banyak juga para ulama yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang akhirnya meskipun mereka gugur, tapi mereka bisa membangkitkan semangat Indonesia, semangat masyarakat Indonesia untuk bisa merdeka, seperti yang sekarang kita bisa rasakan sama-sama. Seperti itu. Sekian pembahasan sekarang untuk hari ini. Besok atau di pertemuan berikutnya saya akan berikan tugas insya Allah. Tugasnya nanti akan saya jelaskan ketika kita sudah tatap muka. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.